Dalam akuntansi perbankan, kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabah dicatat sebagai aset bank. Ini karena bank memiliki hak tagih atas uang tersebut di masa depan. Akun yang digunakan biasanya bernama kredit yang diberikan. Siklus pencatatan kredit umumnya terdiri dari 3 tahap utama: realisasi kredit saat dana dicairkan ke nasabah, angsuran saat nasabah membayar pokok dan bunga, dan pelunasan saat kredit selesai. Berikut adalah rumus jurnal yang umum digunakan dalam pembukuan bank. Pertama, saat realisasi kredit atau pencairan. Pada saat realisasi, bank mencatat piutang kredit yang diberikan bertambah di debit dan uang nasabah bertambah di kredit. Biasanya dikurangi biaya provisi atau administrasi. Kedua, saat penerimaan angsuran, yaitu pokok dan bunga. Saat nasabah membayar cicilan, aset bank kredit yang diberikan berkurang, dan bank mengakui pendapatan. Mari kita gunakan contoh angka untuk memudahkan pemahaman. Pada tanggal 1 Januari tahun 2026, Bank Maju Jaya menyetujui pemberian kredit modal kerja kepada Tuan Andi sebesar Rp120,000 dengan jangka waktu 12 bulan dan suku bunga 12% per tahun flat rate. Biaya provisi adalah 1% dari plafon kredit dan biaya administrasi rupiah ke-100.000. Dana pencairan langsung dikreditkan ke rekening tabungan Tuan Andi. Langkah pertama adalah perhitungan awal. Plafon kredit rupiah ke-120 juta. Biaya provisi 1% dari Rp120,000 adalah rupiah ke-1.200.000. Biaya administrasi rupiah ke-100.000. Jati dana bersih yang diterima Tuan Andi adalah rupiah ke-118.700.000. Angsuran pokok per bulan rupiah ke-10 juta. Angsuran bunga per bulan rupiah ke-1.200.000. Dengan total angsuran per bulan rupiah ke-11.200.000. Langkah kedua, pencatatan jurnal. Jurnal realisasi pada 1 Januari tahun 2026 mencatat timbulnya tagihan dan pendapatan biaya di muka. Kredit yang diberikan Tuan Andi di debit rupiah ke-120 juta. Rekening tabungan Tuan Andi di kredit rupiah ke-118.700.000. Pendapatan provisi kredit di kredit rupiah ke-1.200.000. Dan pendapatan administrasi di kredit rupiah ke-100.000. Jurnal angsuran pertama pada 1 Februari tahun 2026 mencatat penerimaan pembayaran dari rekening nasabah. Rekening tabungan Tuan Andi di debit rupiah ke-11.200.000. Kredit yang diberikan Tuan Andi di kredit rupiah ke-10 juta. Dan pendapatan bunga kredit di kredit rupiah ke-1.200.000. Penting juga mengenalkan bahwa jurnal angsuran di atas menggunakan metode flat rate. Jika menggunakan metode lain, nominal jurnalnya akan berubah. Flat rate berarti bunga tetap setiap bulan, mudah dihitung, biasanya untuk kredit konsumtif. Sliding rate atau efektif, bunga dihitung dari sisa pokok. Bunga bulan pertama besar, bulan terakhir kecil, pokok tetap. Sedangkan anuitas, total angsuran pokok dan bunga jumlahnya sama terus setiap bulan. Komposisi pokok membesar, bunga mengecil.